Kalau saja dari Ibu Gubernur Hovifah hanya sekedar adlib saja, bagaimana nih? Karena sudah disiarkan di publik, itu nanti menjadi kebohongan publik. Apalagi menyinggung Presiden sudah mengeluarkan perintahnya melalui perpresnya, itu nggak mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa One Voice, satu suara. Kali ini saya berada di kediaman Bapak Haji Khalil Nafis selaku Ketua MUI Pusat dan Roid Surya BPU. Buat pemirsa One Voice, pepatah Madura mengatakan, daripada putih mata lebih baik putih tulang. Yang artinya daripada malu lebih baik mati. Betulkah seperti itu? Ya, itu tanda bahwa orang Madura itu menjunjung keberanian. Bahasa orang ini gentleman. Daripada dia dipermalukan, lebih baik mati, artinya harus menjaga. Dan itu adalah bagian dari izzah, ya, harga diri orang Madura. Iya, berkaitan dengan isi pidato dari Ibu Gubernur Jawa Timur, yaitu Ibu Hovifah, mengenai pembangunan IISP yang diadakan di Madura. Bagaimana tanggapan dari Bapak? Ya, saya mendengar langsung yang disampaikan oleh Ibu Gubernur Hovifah Indar Parawansa tentang pembangunan Indonesian Islamic Science Park. Indonesia Islamic Science Park di Bangkalan, di kaki Suramadu, dan desainnya bagus sekali. Ya, karena itu saya bergembira, ini adalah momentum untuk menyiarkan budaya Madura, keislaman, pemahaman orang Madura ke dunia internasional. Karena tidak hanya untuk pertemuan-pertemuan di tingkat lokal apalagi nasional, tetapi juga akan menjadi pertemuan Rabithah Alam Islami, OKI, bisa pertemuan internasional keislaman, sains, dan juga intelektual kita. Dan saat yang bersamaan inilah waktunya di mana orang-orang Madura yang menjadi perantau diaspora itu bisa pulang ke Madura untuk bagaimana mengekspor dan mengembangkan Indonesia Islamic Science Park ini. Tentu saya gembira dan saya berharap segera dimulai pembangunannya agar segera beroperasi. Kira-kira menurut Bapak selaku tokoh Madura, ya, Indonesia memilih Madura tempat atau tuan rumah dibangunnya IISP. Bagaimana menurut sudut pandang Bapak? Iya, kalau kita melihat penduduk muslim terbesar di seluruh Indonesia kan ada di Jawa Timur. Dan Jawa Timur itu kalau kita lihat orang yang paling kekeh dan kokoh tentang keislamannya ada di Madura. Dan secara kesejarahan bahwa berdirinya NU, yaitu generasi terbesar di dunia bukan hanya di Indonesia, itu atas restu ulama Madura, Syekhuna Khalil, ketika Kiai Hasyim Asy'ari meminta restu dan minta istikharah untuk pendirian NU. Maka pilihan di samping memang gubernur yang kreatif, ya, ingin membangun Islamic Science Park, kemudian Pak Jokowi menambahkan dengan Indonesian, sehingga menunjukkan bahwa dari Madura lah kita bisa mengadakan mikot, ya, atau berangkatnya untuk menyiarkan Islam di Nusantara ini kepada pentas dunia. Apakah bisa dibilang Madura itu layak? Ya tentu ada dua keunggulan. Yang pertama adalah bagaimana eksplor Madura yang sekarang transportasi sudah mudah dengan adanya Suramadu. Dan Suramadu dibikin ya free, tidak tanpa harus ada bayar. Kemudian orang juga mobilitas Madura juga sudah mudah nyambung dengan Surabaya. Itu menjadi keunggulan tersendiri aspek ekonomi karena Madura belum sepenuhnya dieksplor, ya. Madura sebenarnya potensi di Sumeneb itu dengan wisatanya, potensi pemekasan dengan aneka ragamnya. Di Sampang juga ada gasnya dan garamnya, demikian juga di Bangkalan dengan batiknya. Itu kan belum dieksplor dengan sepenuhnya. Oleh karena itu, yang pertama adalah ekspor tentang kekayaan Madura. Yang kedua adalah ekspor budayanya. Budaya yang khas Madura, budaya khas Jawa Timur, dan transportasi yang mudah itu bisa dimanfaatkan untuk pengembangan ekonomi sekaligus adalah pemikiran Indonesia pada pentas nasional dan internasional. Iya.
di Madura banyak sekali atau memiliki banyak akademisi muda. Tentunya mereka berkompetensi sekali dalam pembangunan di Madura. Dan kira-kira menurut Bapak, perlukah akademisi muda ini berintegrasi dalam wacana pembangunan IISB, Pak? Wajib. Wajib. Wajib karena harus terpanggil. Orang cinta tanah air itu adalah bagian dari iman. Ketika Nabi ada di Madinah itu berdoa, Allah habib ilainal Madinah kahubina Makkah. Ya Allah, berikan kami cinta di Madinah seperti cintaku ke Makkah. Nah, tanah air itu katanya ulama adalah di mana kita dilahirkan. Fi ayyi makanin wulidna, di mana kita dilahirkan. Nah, kalau saya dilahirkan di Sampang, ya pasti terpanggil. Kapanpun dipanggil umpamanya untuk ke Sampang, ke Bangkalan, ke Madura pasti terpanggil. Demikian juga teman-teman yang merantau diaspora yang punya keunggulan manajemen, punya keunggulan keagamaan, dia punya intelektual yang memadai, ya pulanglah, bisa pulang fisik, bisa pulang pemikirannya. Karena sekarang sudah zamannya teknologi. Artinya harus terintegrasi antara ulama lokal, ulama Indonesia, ulama Madura yang sudah berkiprah di nasional dan internasional juga berintegrasi bersama-sama untuk membangun dari Madura yang mikotnya itu adalah Indonesian Islamic Science Park ini. Tak sedikit putra-putra Madura yang duduk di struktur pemerintahan pusat seperti Bapak Mahfud MD. Sudahkah rencana pembangunan IISB ini diilustrasikan kepada beliau? Saya punya keyakinan beliau sudah tahu. Beberapa kali beliau juga menyinggung tentang pembangunan Madura ke saya secara pribadi, ya, ngobrol santai tentang pembangunan. Apalagi sampai perpresnya sudah turun, kan nggak mungkin itu tidak diketahui oleh Menko Polhukam secara struktural, apalagi berkenaan dengan kampungnya. Saya pikir beliau sudah tahu. Hanya saja ya tentu sesuai dengan tupoksinya, tugas pokok dan fungsinya beliau adalah tentang keamanan dan politik, tapi pembangunan tentu berada di Madura diserahkan pada pemerintah daerah dan tentu yang membidanginya, ya PUPR, mungkin nanti dibantu juga BUMN dan juga Kementerian Agama, pihak terkait. Namun demikian saya punya keyakinan beliau kapanpun diperlukan, saya pikir siap. Yang saya tahu kontak pribadi dengan beliau ketika urusan tentang Madura itu on call bahasanya, kapanpun ditemui oke. Oleh karena itu saya yakin orang-orang Madura pada tahu semua, tapi mereka ya wait and see, ya sambil menunggu melihat kapan dilaksanakannya. Termasuk pada kesempatan yang lalu saya didatangi oleh Kak Tuan Syafi'i, tokoh Madura yang di Jakarta, karena memang tempatnya itu di sekitar rumah beliau. Artinya beliau menunggu kepastian pembangunannya dan pola koordinasinya, sehingga pembangunan itu memang memberi manfaat kepada Madura, dan orang-orang Madura jangan sampai hanya jadi penonton, jangan hanya menjadi tamu di rumahnya sendiri, dan bisa dilibatkan dan terlibat untuk manajemen, keulamaan, dan penyiaran terhadap paham-paham keagamaan dan budaya Madura. Iya, seandainya nih Pak, ini hanya berandai-andai ya. Kalau saja dari Ibu Gubernur Hovifah hanya sekedar adlib saja, bagaimana nih reaksi Bapak? Nggak mungkin. Nggak mungkin ya Pak? Nggak mungkin, karena sudah disiarkan di publik, itu nanti menjadi kebohongan publik. Apalagi menyinggung Presiden sudah mengeluarkan perintahnya melalui perpresnya, itu nggak mungkin. Hanya yang bisa mungkin didorong segera dilaksanakannya. Nah, mungkin waktu yang perlu kita dorong, tapi soal pelaksanaannya kalau sudah dapat perpres ya tidak mungkin mundur. Cuman bagaimana kita bantu untuk pelaksanaannya lebih cepat, lebih aman. Apa yang bisa dibantu oleh masyarakat adalah ya menciptakan tempat yang kondusif untuk pembangunan dan penerimaan masyarakat yang baik terhadap pembangunan ini, mulai dari pembangunan, manajemennya, dan pengelolaannya, tentu penyiaran keagamaannya, karena jelas ada nama Islamiknya, ada sainsnya. Iya, satu lagi Pak, ajakan buat para tokoh dan stakeholder Madura dan para tokoh NU bermusyawarah secara lebih spesifik untuk membahas hal pembangunan IISB. Disinilah kami berharap kunci berhasilnya pembangunan adalah kebersamaan dan persatuan. Oleh karena itu kita harus melepas ego masing-masing. Jangan sampai ada ego sektoral. Harus warna Bangkalan, harus warna Sampang, harus warna Sumeneb, harus warna Pamekasan.
harus menjadi warna Madura. Jadi 4 kabupaten harus bahu-membahu dan mau melepaskan egonya, berintegrasi, menjadi menyatu. Jadi dialog itu berangkat dari hati ke hati untuk memajukan Indonesian Islamic Science Park ini, dan kepentingannya adalah bagaimana menyampaikan syiar dakwah dari Madura ke Jawa Timur menjadi Indonesia dan juga menjadi internasional, karena nanti juga akan dihadiri pertemuan-pertemuan adanya di ESP ya, Indonesian Islamic Science Park ini. Saya berharap ini harus kita sering-sering bermusyawarah, menyamakan visi, dan tentu difasilitasi oleh pemerintah Jawa Timur maupun pemerintah Madura. Saya pikir bupati-bupatinya kan muda-muda ya, dari Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumeneb, sehingga lebih progresif nantinya. Saya punya keyakinan nanti bisa bersatu dan bisa membangun bersama-sama, sehingga Indonesian Islamic Science Park di Bangkalan ini menjadi mikot dan menjadi syiar tentang Islam yang dipahami oleh orang-orang Madura yang berakulturasi dengan budaya, dan nanti menjadi syiar di Jawa Timur, nasional dan internasional. Ya, terima kasih atas waktunya Bapak, dan semoga apa yang menjadi harapan kita segera terwujud. Amin ya Rabbal Alamin.